Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Media Malaysia membeberkan sejumlah kelebihan timnas Indonesia jelang melawan Malaysia pada laga terakhir grup B Piala AFF 2021 di Stadion Nasional pada Minggu 19 Desember. Harimau Malaya memiliki tantangan berat dalam menghadapi Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Tan Cheng Ho itu dituntut memenangi pertandingan guna lolos ke semifinal. Sayangnya, dibandingkan Malaysia, penampilan Indonesia lebih impresif. Indonesia tidak saja produktif, tetapi juga memiliki pertahanan yang lebih solid. Indonesia juga bisa menahan imbang Vietnam yang dianggap sebagai tim terkuat di grup B, sekaligus calon juara Piala AFF tahun ini. Sementara Malaysia harus rela dihajar 0-3 oleh Vietnam. Dikutip dari media Malaysia, semuanya bola, timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas yang berbeda sejak ditangani Shin Tae-yong. Sebelum Shin Tae-yong melatih, tim Merah Putih 2 kali dibungkam Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022-23 di Gelora Bung Karno. Dan 0-2 di Bukit Jalil pada 2019. Akan tetapi, penampilan Indonesia di Piala AFF dengan materi banyak pemain muda dan pengalaman dianggap berbeda dengan komposisi pada 2019 lalu. Stadion Nasional Singapura yang akan menjadi lokasi pertandingan timnas Indonesia versus Malaysia pada pamungkas grup B Piala AFF 2020-2021 Minggu 19 Desember tak ramah dengan skuad Garuda. Sejak Piala AFF bergulir pada 1996, sudah 5 kali timnas Indonesia tampil di stadion berkapasitas 55.000 tempat duduk ini. Dari 5 kesempatan, Garuda Merah Putih hanya menang sekali. Laga perdana timnas Indonesia di stadion yang mirip Allianz Arena di Jerman itu dalam ajang Piala AFF terjadi pada 13 September 1996. Pertandingan melawan Malaysia itu berakhir dengan skor 1-3. Timnas Indonesia yang ketika itu diarsiteki Danur Windo pun gagal melaju ke partai final. Naasnya lagi, dalam perebutan peringkat ketiga melawan Vietnam pada 15 September 1996, Indonesia takluk 2-3. Kemenangan perdana dan terakhir timnas Indonesia di Stadion Nasional dalam ajang Piala AFF tercipta pada 2007. Pada 13 Januari itu, Ilham Jayakesuma dan kawan-kawan menang 3-1 atas Laos. Sayangnya, dalam 2 pertandingan grup B lainnya, yakni melawan Vietnam dan Singapura, berakhir imbang. Indonesia ditahan 1-1 oleh Vietnam dan berbagi angka lewat skor 2-2 dengan Singapura. Stadion Nasional bukan hanya tak ramah saat Piala AFF.
Dari 12 pertemuan di luar Piala AFF, Timnas Indonesia hanya menang 4 kali, 6 kali kalah, dan 2 kali bermain imbang. Meski Stadion Nasional kurang ramah dengan Timnas Indonesia, bukan berarti kans menang atas Malaysia mengecil. Pasalnya, permainan Indonesia di Piala AFF 2020 mengalami peningkatan. Sejauh ini, Timnas Indonesia memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2020 dengan 7 poin. Malaysia di peringkat ketiga dengan 6 poin. Karena itu, laga pamungkas ini akan menentukan siapa yang lolos ke semifinal. Tiga kelebihan Indonesia versi media Malaysia. 1. Sistem yang fleksibel. Timnas Indonesia saat ini dianggap memiliki kemudahan beradaptasi dalam taktik. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan diklaim bisa ciamik memainkan pola 4-4-2 atau 4-4-1-1 melawan tim-tim yang lebih lemah seperti Kamboja dan Laos. Sedangkan ketika bertemu Vietnam, pola 5-4-1 yang diterapkan Shin Tae-yong juga tidak membuat kesulitan skuad Garuda. 2. Kekuatan mental. Shin Tae-yong selalu menanamkan mental tidak pernah berpuas diri kepada pemainnya. Witan Sulaiman CS dituntut tampil lebih baik di setiap pertandingan, termasuk setelah meraih kemenangan. Instruksi itu dianggap bisa diterapkan dengan baik oleh pemain Indonesia di Piala AFF 2021. 3. Bermain keras. Timnas Indonesia disebut memiliki permainan keras di Piala AFF. Hal itu bertujuan guna menyulitkan permainan lawan. Permainan keras itu yang digemborkan media Vietnam setelah Indonesia mengimbangi tim asuhan Park Hang-seo itu pada laga ketiga pada Rabu 15 Desember. Di Piala AFF 2021, Timnas Indonesia memenangi 33 tackle, berbeda jauh dengan 15 tackle milik Malaysia dan 16 tackle untuk Vietnam. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!